Biasanya kalau kita bicara syafaat kan langsung ya, oh nanti katanya. Nanti ketika dunia ini dihancurkan, dibangkitkan, kemudian nanti dibariskan, kan gitu. Betul nggak? Gitu. Ya. Dan kita berpikir, mana tuh penitia maulud tanggal sekian, gitu kan begitu ya. Langsung dapat syafaat, gitu kan? Syafaat itu langsung dicabut, masuk surga, gitu. Sebentar, tidak ada di Quran redaksi yang semacam itu. Nah, syafaat itu artinya pertolongan. Wujud pertolongan Allah adalah ilmu yang didapat oleh kita dari orang-orang yang mengantarkan kita kepada Allah di sini, saat ini, sekarang. Jadi syafaat itu wujudnya adalah ilmu. Dari siapa ilmu itu? Tentu saja ilmu tentang Allah. Dari siapa? Dari orang-orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah. Dihadirkan orang-orang yang bisa membimbing kita kepada Allah, itu namanya syafaat. Kapan syafaat itu? Di sini, hari ini, sekarang. Makanya syafaat itu diberikan pada hari kebangkitan. Kapan hari kebangkitan? Hari kebangkitan itu setelah hari kiamat. Kapan hari kiamat? Hari bangkitnya kesadaran kita. Hari bangkitnya jiwa kita. Begitu kita bangkit dari ketidaksadaran, kita bangkit. Itu yang disebut dengan hari kebangkitan. Di hari kebangkitan itulah kita akan dapatkan syafaat. Wujudnya apa? Wujudnya adalah ilmu yang bisa mengantarkan kita kepada Allah. Jadi yang ngasih syafaat yang sebenarnya cuma satu, yaitu Allah. Maka di Quran dikatakan, kullillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya syafaat itu semuanya punyaku. Jadi nggak ada sebetulnya manusia yang diberi wewenang untuk memberikan syafaat. Karena Allah sendiri mengatakan di Quran, kullillahi syafa'atu jami'a. Jadi syafaat itu hakikatnya adalah milik Allah jami'a. Kabehanana, keseluruhannya, totalitas. Jadi kalau ada orang-orang yang mengajarkan kepada kita, baca ini supaya dapat syafaat, baca itu supaya dapat syafaat, itu jangan diikuti begitu. Pahami dulu, ya. Oke. Oleh karena itu banyak-banyak baca sholawat. Untuk apa baca sholawat? Baca sholawat itu supaya kita bertemu dengan orang-orang yang bisa memperjumpakan kita dengan Tuhan. Jadi kita itu minta dihubungkan dengan Allah lewat orang-orang yang sudah beserta Allah. Jadi ketika kita mau berhubung dengan Allah, pasti kita butuh orang-orang yang sudah terhubung dengan Allah. Nah, orang yang sudah terhubung dengan Allah itu yang disebut pemberi syafaat syariatnya. Hakikatnya dari Allah. Paham? Paham? Jadi syafaat itu kapan? Nanti apa sekarang? Sekarang. Nah, kita akan bahas ya. Baik, diulang lagi ayat ini di ayat yang ke-110. Perhatikan lagi. Fattaqullaha wa atiuni. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Diulang 2 kali ya. Oke. Tahu cara bertakwa pada Allah? Sudah saya jelaskan berulang kali ya. Mungkin sampai bosen ya. Jadi takwa itu mengambil janji, diangkat gunungnya, ditunjukkan sesuatu di gunungnya. Ingat yang ditunjukkan Allah kepada kamu. La'allakum tattaqun, maka kamu akan jadi orang yang bertakwa. Makanya cara untuk takwa itu harus ditempuh dengan saum. Apa? Saya tidak cerita puasa ya. Kalau ingin jadi orang yang bertakwa harus ditempuh dengan saum. Siapa yang bisa saum? Siapa yang bisa saum? Yang beriman saja. Kan ayatnya juga jelas, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam.
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk saum. Jadi yang bisa saum siapa? Hanya orang yang beriman. Yang bisa menahan lapar siapa? Semuanya bisa. Mau iman, mau tidak iman, ngaku iman, mau siapapun nahan lapar. Bisa, kan tiap hari juga lapar. Tapi yang bisa saum hanya orang yang beriman. Makanya Allah itu kata-katanya itu sangat efektif. Gak mungkin kan Allah nyuruh sesuatu pada yang bukan ahlinya. Paham? Allah itu kalau mau nyuruh sesuatu ya sama yang bisa. Yang gak bisa ya gak usah disuruh. Di luar orang yang beriman gak bisa saum. Puasa bisa semuanya. Anak kecil juga bisa kalau puasa. Saya gak cerita puasa kok, cerita saum. Emangnya saum dengan puasa bedanya apa? Kalau saum itu ada definisinya. Kata Nabi, liso imi farhatani farhatun inda iftorihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Puasa saum itu kata Nabi apa? Satu terbuka, satu berbuka, yang kedua jumpa dengan Tuhan. Catat itu hadis qudsi itu. Apa saum? Satu berbuka, dua jumpa dengan Tuhan. Itu saum. Itu hadis qudsi loh. Lisoimi farhatani farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kegembiraan bagi orang yang saum. Satu ketika berbuka, yang kedua jumpa dengan Tuhan. Berbuka yang dimaksud oleh Rasulullah tentu saja bukan makan candil, makan kolak, bukan. Berbuka yang menyebabkan jumpa dengan Tuhan. Berbuka apa kira-kira? Beda? Maaf beda dikit ya. Kalian kalau udah nahan lapar pindahin makan udah merasa paling soleh aja. Langsung bikin spanduk, hormati yang sedang berpuasa. Memang yang sedang berpuasa harus dihormati. Yang saum gak perlu dihormati. Yang saum gak kelihatan. Betul gak? Iya. Saum kalau ditunjuk-tunjuk ke orang kan jadi aurat saumnya. Makanya yang saum nggak pernah kelihatan. Kelihatan akhlaknya aja berubah. Kelihatan ulas asihnya luar biasa. Saumnya sih nggak kelihatan. Yang kelihatan itu adalah Idul Fitrinya saja. Kembali dia menjadi jati diri yang sesungguhnya. Gitu. Jadi selama hidup ini kalian saum apa puasa? Sombongnya udah kayak apa? One day one juz. Tambah lagi. Kalau sudah tamat baca Quran 10 hari pertama langsung pengumuman di WA. Ketika ditanya ayat mana yang kamu mengerti, gak ada satu ayat pun yang ngerti. Yang penting tamat. Makanya begitu selesai saum, lalu merayakan Idul Fitri. Sudah tahu cara merayakan Idul Fitri? Harus pakai Quran dong. Di Quran dikatakan, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana id. Ya Allah Tuhanku, turunkanlah hidangan dari langit rohanimu. Yang turunnya hidangan itu merupakan sebuah hari raya bagiku. Gitu. Jadi hari raya itu dirayakan dengan turunnya hidangan dari langit. Kalian kalau hari raya
hidangannya dari mana? Dari Pasar Baru, Tanah Abang, Ciroyom, betul? Sambal goreng kentang, ati, opor ayam. Karena nggak pernah baca ayatnya. Padahal di Quran dikatakan hari raya itu saat dimana kamu ketiban hidangan dari langit. Semua hidangannya adalah dari bumi. Hari raya macam apa? Itu Quran loh, bukan kata saya. Yang orang pertama kali yang memohon kepada Allah untuk bisa merayakan hari raya itu adalah Isa ibnu Maryam. Maka di Quran dikatakan Isa ibnu Maryam berkata, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takun lana idi. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langitmu. Yang turunnya hidangan itu merupakan sebuah hari raya bagiku. Itulah hari raya yang sebenarnya saat turunnya hidangan dari langit. Nunggu kapan? Setahun sekali? Bisa nggak kita rayakan hari raya itu setiap saat? Bisa. Bagi yang tahu ilmunya, yang tahu caranya, dia bisa berhari raya. Kapan saja dia mau. Keren gak? Sudah punya gak ilmunya kalian? Udah dikasih sama saya. Tadi pagi hari raya gak? Ya, alhamdulillah. Jadi hari raya itu setiap saat. Hidangannya pun bukan hidangan yang biasa. Hidangan istimewa dari langit yang sudah terbelah. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ternyata orang-orang sebelum kamu juga sama. Untuk mencapai takwa itu dianjurkan untuk melaksanakan saum. Sama? Sama. Ya. Tahu saum sekarang? Itu. Pusing apa pusing? Gak apa-apa. Pusing itu tanda-tanda mau ngerti. Jadi kenapa di Quran ada perintah fattakullaha wa atiuni. Takwalah kamu kepada Allah, tapi satu, ikuti aku. Makanya kenapa Nabi Musa gagal belajar sama Nabi Khidir? Tahu? Karena Nabi Musa itu banyak menentang. Ketika Nabi Khidir begini, tentang. Nabi Khidir begitu, ditentang. Makanya kalau belajar ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, jangan pernah menentang apa kata guru. Kunci belajarnya cuma satu, sami'na wa ta'na. Ketika kita sering membahas apa yang disampaikan seorang guru, maka ilmu kita jadi tidak berkah. Kalau dikasih doa, jalanin aja. Disuruh olah napas, jalanin aja. Gak usah banyak nanya. Ini buat apa, gak usah. Nanti kalau saya ajarkan buat ini, buat itu, sempit lagi. Kita kembali lagi kan kepada yang dulu. Kan udah bosan dari dulu begitu. Betul gak? Gak bosan gitu, banyak sekali belajar doa. Doa ini ada, doa itu ada, doa ini ada. Betul gak? Sampai pusing. Betul gak? Iya. Baik. Ini bisa dimengerti gak sampai sini? Nah kalau gitu saya mau turun dulu ke bawah. Saya mau turun ke ayat 82, ada yang kelewat waktu itu. Nah, ini penting nih harus dibicarakan. Coba lihat ayat ini. Wallazi
atma'u ayaghfirali khati'ati yaumiddin. Dan yang amat kuinginkan, aku akan diampuni segala kesalahanku pada hari kiamat. Ngasal aja kalian itu. Walladzi atma'u ayaghfirali khati'ati. Khati'ati itu kesalahan. Makanya kan ada doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah kesalahanku seperti Engkau menjauhkan timur dan barat. Timur dan barat ada batasnya enggak? Yang bilang ini timur itu barat kan kamu sendiri. Betul enggak? Disuruh juga arah mata angin. Ya, kan enggak kelihatan angin itu. Jadi timur dan barat itu enggak kelihatan. Jadi kalau bisa jauhkan diriku dari segala kesalahanku seperti kau menjauhkan timur dan barat. Artinya jauhnya itu tak terhingga. Karena timur dan barat itu enggak ada. Itu buatan orang astronomi aja. Mana timur? Emang ada titiknya di timur? Enggak ada. Mana barat? Ada titiknya di barat? Enggak ada. Timur dan barat itu adalah perasaan kita aja. Betul enggak? Iya, rarasaan. Ari panon poe eta terbit di mana? Ti palih wetan dari timur. Kebenaran itu rarasaan. Kebenaran atau rarasaan? Rasa atau perarasaan? Kalau kebenaran itu rasa. Matahari terbit dari timur, kata matahari emang gue pikirin. Kan yang muter bumi. Dunia orang nu muter teh lain panon poe datang. Rarasaan orang panon poe datang ti belah wetan. Rarasaan padahal dunia orang anu muter. Makanya rarasaan jeung rasa teh beda. Kebenaran dengan pembenaran tuh beda. Nah kita itu sering mengatakan kebenaran padahal itu sebetulnya pembenaran. Sering menyebut rasa padahal itu mah rarasaan. Oke, rarasaan teh tadi asa geus mere, rarasaan. Acan can mere kakara rarasaan. Hati-hati ya, jangan percaya rarasaan, harus percaya rasa. Lihat saya semuanya. Walladzi atma'u ayaghfirali khati'ati. Dan yang amat aku inginkan adalah aku dibebaskan dari segala kesalahanku yaumiddin, pada hari yaumiddin, hari apa? Hari akhir. Pinter ya kalian tuh. Dari mana itu yaumiddin, hari akhir? Yaumiddin ya hari adin. Yaum itu hari, din itu ya din. Yaumiddin ya hari din. Din itu dari kata dain. Dain itu artinya utang. Pusing kan? Pusing kan? Jadi yaumiddin itu hari bayar utang. Hari akhir, ngarang aja. Kapan hari akhir? Tahu nggak hari akhir? Kapan terjadinya? Lah kalau hari akhir itu nggak tahu terjadinya kapan, kamu mau bayar utangnya kapan? Bayar utang tuh harus pasti waktunya. Coba jengkel nggak kalau orang bilang utang kamu kapan dibayar? Ntar kalau saya ingat. Jengkel nggak kalau orang bilang begitu? Semua utang itu ada perjanjiannya, harus dibayar tepat waktu. Paling juga ada restrukturisasi utang. Itu juga tetap harus ada waktunya. Ini perhatikan saya bicara, supaya ngerti semua, pinter dikit. Jadi, ya Allah, yang amat aku inginkan adalah aku bisa diampuni dari segala kesalahanku pada hari bayar utang. Itu terjemahannya. Walladzi atma'u ayaghfirali khati'ati yaumiddin.
Sekarang saya mau nanya, mau bayar utangnya kapan? Mau bayarnya utangnya kapan? Semasa hidup nggak jelas. Utang itu harus jelas, isuk, pageto. Jika perlu pakai jamnya, jam berapa? Gitu. Jadi siapa yang harus bayar utang itu? Yang berutang. Apa utang kamu kepada Allah? Kan Allah udah bilang, segala dosa sudah aku ampunkan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah sudah mengampuni apapun selain itu. Jadi dosa jelema aya saberiji? Hiji, apa namanya? Syirik. Syirik itu artinya apa? Menduakan Allah. Gara-gara apa? Gara-gara gak tahu Allah. Gitu ngaji itu jangan berbelit-belit. Ulangi, syirik itu menduakan Allah. Kenapa menduakan Allah? Gara-gara tidak tahu Allah. Kalau tidak tahu Allah, cara bayarnya gimana? Tahu Allah. Ulangi, tidak tahu itu bayarnya gimana? Menjadi tahu. Tah, asalnya tidak tahu Allah, menjadi tahu Allah. Rek iraha bayarna. Tentukan sendiri. Udah ditentukan. Mau sekarang? Nanti sore? Besok? Atau tahun depan? Sekarang. Pastikan saya akan bayar ketidaktahuan saya sekarang. Asalnya saya tidak tahu, saya menjadi tahu. Lunas itu hutang. Kan di ayatnya jelas. Yang amat aku inginkan adalah aku diampuni dari kesalahanku. Kesalahan apa? Kesalahan yang mana? Kesalahan kita itu cuma satu, gak tahu Allah. Gimana cara bayarnya? Tahu Allah. Makanya di Quran dikatakan siapa yang tahu Allah hari ini dibebaskan dari dosanya yang lalu dan yang akan datang. Nyambung? Wah, ngaos teh tara nyambung wae nya. Sok akhirnya disambung-sambung ke pribadosnya. Jadi kok nyambung ayatnya kan gitu. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallah ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhir. Sesungguhnya hari ini aku memberikan keterbukaan kepadamu, keterbukaan yang nyata. Dan siapa yang mengalami keterbukaan yang nyata hari ini, aku bebaskan dosamu yang lalu, bahkan dosa yang akan datang. Hoyong dibebaskan. Dosa yang mana? Tuh. Jadi dosa dengan hiji, cuman satu, yaitu tidak tahu Allah. Hutang bukan itu? Utang. Kalau terbawa mati, maka kita mati dalam keadaan punya utang. Makanya bayarna iraha ayeuna. Gitu. Jadi pemberani bayar hutang teh tong ditunda-tunda. Ayeuna bayar. Bisa mengerti? Ulangi lagi. Dan yang amat ku inginkan akan diampuni segala kesalahanku pada hari bayar utang. Gitu. Makanya harus ngerti sedikit bahasa Arab. Jangan ngikuti terjemahan terus. Kalau menurut terjemahan bayar utangnya iraha. Hari kiamatnya iraha. Jaga. Tepuguh atuh bayar utang teh gitu mah. Tepuguh waktuna. Cing Bapak Ibu. Bade yang namut artos kabang itaros kubang teh sabaraha perayogina 400 juta cekap kanggo naon mayar mobil mangga orang etang sorbang bade sabaraha tahun nyicilna sok ditaros gitu ditaros
Gimana jawaban Bapak Ibu? Pokoknya suka-suka saya aja. Kalau saya punya uang nanti saya bayar, kalau nggak punya maaf ya. Kira-kira bakal dapat kredit nggak dari bank? Manusia model kayak gini? Ya enggak. Pastikan dulu berapa tahun. Saur bank teh 4 tahun, bunganya setahun sakieu. Flat. Etang ku bank teh. Tah sabulannya maneh teh kudu mayar sakieu. Sanggup? Tanda tangan di notaris. Tanda tangan. Kudu puguh, eta hutang ka bank wae kudu puguh, ieu mah hutang ka Allah. Teterang Allah, cok atuh bayar teh ayeuna. Kitu wungkul. Udah bayar hutang? Ya, bayar ya. Ini ngerti nggak yang saya omongkan? Nah, nanti kita simpulkan satu. Jadi nanti yang terpisah-pisah selama ini tuh ya jadi satukan. Menjadi satu kesatuan. Baik, ya. Saya akan yang ini kan udah kita bahas minggu yang lalu, ya toh? Itu. Nah, sekarang saya akan naik lagi ke ayat yang 100 berapa tadi? 102 ya, 102. Oke, baik. Nah, untuk menuju 102 itu saya akan mulai dari sini. Baik? Silakan lihat sini semuanya. Illa man atallaha biqalbin salim. Turun dulu ke situ. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Udah kan? Udah kan? Akan ada suatu saat di mana harta dan anak laki-lakimu tidak berguna lagi. Ini sudah dibahas kemarin kan? Ya? Ya enggak? Ya. Gaduh murang kali awewe perempuan di sini enggak diceritakan. Yang diceritakan di ayat ini adalah ada satu saat di mana harta dan anak laki-lakimu tidak berguna lagi. Gimana Pak anak perempuan? Pasti gitu ya. Kalau nggak belajar ilmu hakikat, laki-laki itu selalu lambang dari ruhani. Jadi harta dan anak laki-lakimu itu jasmani ruhani kita itu udah nggak berguna lagi. Udah dibahas minggu yang lalu ya. Jadi saya tidak akan bahas itu. Tetapi yang paling penting ini sambungannya. Ilaman atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan kolbu yang damai. Lihat saya semuanya. Jadi orang yang setiap hari menghadap Allah dengan kolbunya yang damai. Menghadap Allah perlu kolbu enggak? Perlu kan? Kan itu memang alatnya. Nah orang yang kayak gini nih harta dan anak laki-lakinya selalu berguna. Ulangi ya. Orang-orang yang kayak gini nih yang punya kolbu dan setiap saat kolbunya digunakan untuk menghadap Allah dengan damai. Harta dan anak laki-lakinya selalu berguna. Benar gak omongan saya? Harta dan anak laki-lakinya selalu berguna. Luar biasa. Oke, baik, kita lanjutkan ya supaya kajiannya lebih menarik lagi. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan pada saat itu surga akan menjadi dekat bagi orang-orang yang bertakwa. Lihat saya semuanya, harta dan anak laki-lakinya bagi orang yang tidak tahu cara menggunakannya, eueuh gunana layan fau. Illa man atallahu biqalbin salim, kecuali bagi orang yang suka menggunakan kolbunya untuk menemui Allah dengan damai, maka bagi dia harta dan anak laki-lakinya itu selalu bermanfaat setiap ruang dan waktu. Oke?
Makanya saat kita menggunakan harta kita ini nih, harta kita ini. Ini harta luar biasa ya. Awas, harta itu bukan yang di luar. Harta yang sebenarnya ini. Bis 100. Tanah ratusan hektar. Sawah punya, ladang punya, kebun punya, pabrik punya. Kapan itu berguna? Kapan berguna? Kalau masih ada napas. Begitu napasnya berhenti, ada gunanya? Ada gunanya? Nah, orang yang tidak bisa menggunakan kolbunya, lagi bernapas saja sudah nggak ada gunanya hidup. Apalagi sudah tidak bernapas lagi. Saya mau nanya Bapak Ibu, kalau gitu harta yang paling besar itu yang saya sebut tadi, sawah, kebun, mobil, itu bukan? Atau napas? Cing, bari naros. Ari aya negara do napas? Beunghar atuh. Tuh. Beunghar teh di dieu tah, di dieu inu napas. Berarti Bapak Ibu orang kaya? Yes. Bisa lihat saya nggak sekarang? Bisa. Enak gak bisa melihat? Pernah lihat lukisan yang mahal? Itu lukisan yang mahal berguna bagi siapa? Bagi siapa? Bagi yang bisa melihat. Itu lukisan yang mahal, mahalnya tuh di mana? Di dieu tah mahal teh. Kalau tidak bisa melihat mah gak ada harganya tuh lukisan. Ada gak orang buta beli lukisan mahal? Nu meuli lukisan mahal mah nu boga duit jeung bisa neule. Betul gak? Jadi mahal tuh di lukisan atau di sini? Lihat saya gak sekarang? Kaya gak kalian? Jadi beunghar teh di dieu hiji. Di dieu hiji. Di dieu hiji. Di dieu hiji tah eta beunghar teh.